perahu yang akan ia tumpangi untuk menyerahkan uang yang telah dijanjikan karena masanya telah jatuh tempo. Namun ia tidak menemukan perahu satupun. Kemudian ia mengambil sepotong kayu dan ia melubangi kayu itu. Lalu ia memasukkan uang 1000 dinar dan selembar kertas untuk pemilik uang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa kisah nyata mengenai kisah terkabulnya doa orang-orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Kita awali dengan kisah pertama, yaitu kisah terkabulnya doa dari 3 orang yang pernah terperangkap di dalam gua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 3 orang sebelum kamu berpergian hingga pada malam hari mereka berlindung di sebuah gua, mereka memasukinya. Tiba-tiba batu besar jatuh dari bukit menutupi gua tersebut dan mereka saling berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal soleh kalian. Seseorang di antara mereka pun berdoa. Diawali dengan orang yang pertama, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, aku tidak mempersembahkan minuman malam terbuat dari tepung saat itu untuk seorang pun sebelum mereka. Suatu hari aku pergi jauh mencari kayu dan aku tidak kembali hingga mereka berdua akhirnya tertidur. Aku tetap membuatkan minuman untuk mereka saat itu dan kudapati mereka berdua telah tidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka dan minum sebelum mereka. Aku pun tidur sedangkan tempat minuman berada tetap ada di tanganku. Aku menunggu mereka berdua terjaga hingga terbitlah fajar. Sedangkan putra-putriku menangis di kakiku dalam keadaan yang lapar. Mereka berdua terjaga dan meminum minuman itu. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu karena mengharapkan kemuliaan-Mu, maka bukakanlah gua ini untuk kami. Kami di dalamnya sedangkan batu itu menutupi pintu gua. Dan akhirnya saat itu gua pun sedikit terbuka. Namun mereka tetap tidak dapat keluar dari dalam gua tersebut. Orang yang kedua pun ikut berdoa saat itu. Ya Allah, ada putri pamanku yang paling aku cintai. Aku sangat mencintainya seperti layaknya laki-laki mencintai seorang wanita. Aku pernah ingin melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya dan ia pernah dalam keadaan sangat membutuhkan uang dan ia mendatangiku. Saat itu aku memberikan 120 dinar kepadanya dengan syarat ia mau berzina denganku dan ia setuju melakukan hal itu. Ketika aku duduk di antara kedua kakinya dan ia pun berkata, takutlah kepada Allah, janganlah engkau pecahkan kemuliaan seorang wanita kecuali dengan pernikahan yang sah. Dan aku pun berpaling meninggalkannya saat itu, padahal ia adalah wanita yang sangat aku cintai. Dan aku meninggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika yang telah kulakukan itu adalah mengharapkan kemuliaan-Mu, maka mohon lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Dan saat itu batu itu tiba-tiba terbuka sedikit lagi, namun ternyata mereka masih belum bisa keluar dari dalam gua tersebut. Orang yang ketiga saat itu pun ikut berdoa. Ya Allah, aku menyewa para buruh dan aku memberikan upah kepada mereka kecuali hanya 1 orang. Dan ia meninggalkan upahnya tersebut dan pergi. Upah yang ia tinggalkan itu berkembang menjadi harta yang sangat banyak. Dan suatu ketika ia datang kembali kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah upahku yang dulu pernah aku tinggalkan. Dan aku menjawab, semua yang kau lihat, unta, lembu, kambing, dan hamba sahaya adalah upahmu. Dan dia berkata, wahai hamba Allah, jangan kau mengejekku. Dan aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu ia mengambil semuanya dan menggiring untuk membawanya pergi. Dan tidak meninggalkan sedikit pun untukku. Ya Allah, jika yang telah kulakukan itu mengharapkan keagungan-Mu, maka lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Dan tiba-tiba batu itu pun terbuka lebar dan mereka pun dapat keluar dan juga pergi dari gua tersebut. Kisah yang kedua
dari kisah nyata terkabulnya doa seorang bernama Zuraid, seorang yang sangat rajin beribadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Zuraid adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah, dan ia terus berada di dalam tempat ibadahnya, dan ia selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Ibunya yang ketiga, ia sedang melaksanakan sholat, dan ibunya pun berkata seraya mendekatinya, wahai Zuraid. Dalam hati, Zuraid saat itu bergumam dalam hatinya, ya Allah, ibuku ataukah sholatku? Zuraid pun akhirnya meneruskan sholatnya saat itu, dan akhirnya ibunya pun pergi. Keesokan harinya, ibunya datang kembali ketika ia sedang sholat. Ibunya memanggil kembali, wahai Zuraid. Zuraid pun bergumam kembali dalam hatinya, ya Allah, ibuku atau sholatku? Dan ia kembali meneruskan sholatnya. Keesokan harinya, ibunya datang ketika ia sedang sholat juga, dan ibunya kembali memanggil dirinya, wahai Zuraid. Saat itu Zuraid pun bergumam kembali dalam hatinya, ya Allah, ibuku atau kemudian sholatku? Dan ia tetap meneruskan sholatnya, dan ibunya pun berkata, ya Allah, janganlah engkau matikan Zuraid sehingga ia melihat wajah para penzina. Kaum Bani Israel menyebut-nyebutkan dan bercerita bahwa Zuraid dan ibadahnya, lalu datanglah saat itu seorang wanita pelacur nan cantik jelita. Wanita itu berkata pada Bani Israel, jika kalian mau, aku akan menggoda Zuraid dari ketaatannya kepada Allah untuk berbuat maksiat. Wanita itu pun menggoda Zuraid saat itu, namun Zuraid tidaklah memandangnya sama sekali. Dan lalu wanita itu melihat ada seorang penggembala yang hendak ke tempat ibadah Zuraid. Wanita itu pun akhirnya mendatangi sang penggembala tersebut dan melakukan perbuatan zina dengan penggembala itu. Dan akhirnya ia pun hamil. Ketika ia melahirkan, ia berkata pada banyak orang, wahai, anak ini berasal dari Zuraid. Dan orang-orang pun mendatangi Zuraid dan memaksanya turun dari tempat ibadahnya. Mereka menghancurkan tempat ibadah Zuraid saat itu dan memukulinya. Dan Zuraid saat itu berkata, mengapa kalian berbuat demikian? Dan mereka pun menjawab, engkau telah berbuat zina dengan wanita pelacur ini hingga ia melahirkan anakmu. Zuraid pun berkata, di manakah bayi itu berada sekarang ini? Dan mereka membawa bayi itu. Zuraid pun berkata, biarkan aku hingga selesai melaksanakan sholatku. Ketika Zuraid selesai melaksanakan sholatnya, ia lalu mendatangi bayi tersebut dan menekan perut bayi itu dengan jarinya sambil bertanya, wahai bayi, siapakah ayahmu? Dan tiba-tiba saja bayi itu menjawab dengan izin Allah, Fulan bin Fulan, dia adalah seorang penggembala. Dan mereka pun akhirnya menyambut Zuraid dengan mencium dan mengusapnya penuh kasih sayang. Mereka berkata, kami akan bangun kembali tempat ibadahmu yang terbuat dari emas untuk kau beribadah. Namun Zuraid saat itu berkata, tidak, buatkanlah tempat ibadah dari tanah yang seperti sebelumnya. Dan akhirnya mereka pun melakukannya. Kisah nyata selanjutnya, yang ketiga adalah kisah dikabulkannya doa pemilik 1000 dinar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang laki-laki dari golongan Bani Israel meminta kepada seseorang yang juga berasal dari golongan Bani Israel agar mau memberikan pinjaman 1000 dinar kepadanya. Orang yang akan memberikan pinjaman itu pun berkata, datangkanlah para saksi kepadaku dan aku ingin melihat mereka. Dan orang itu berkata, cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai saksi. Kemudian orang yang akan memberikan pinjaman itu pun berkata, datangkanlah penjamin kepadaku. Dan orang itu berkata, cukupkanlah, hanya Allah Azza wa Jalla yang menjadi penjamin. Orang yang akan memberikan pinjaman itu pun akhirnya berkata kembali, benar apa yang engkau katakan. Dan ia pun memberikan pinjaman untuk masa yang telah ditentukan. Dan orang yang meminjam itu pun akhirnya pergi ke laut melaksanakan tugasnya. Kemudian setelah itu ia mencari perahu yang akan ia tumpangi untuk menyerahkan uang yang telah dijanjikan karena masanya telah jatuh tempo. Namun ia tidak menemukan perahu satupun.
Kemudian ia mengambil sepotong kayu dan ia melubangi kayu itu. Lalu ia memasukkan uang 1000 dinar dan selembar kertas untuk pemilik uang tersebut. Lalu ia memasukkan 1000 dinar uang tersebut dan berikut juga selembar kertas untuk pemilik uang 1000 dinar tersebut ke dalam lubang kayu itu. Kemudian ia menutupnya dan meletakkannya ke laut. Dan ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah meminjam uang bulan sebanyak 1000 dinar. Dan ia meminta jaminan dariku. Maka aku katakan saat itu, cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai penjamin. Dan ia rela denganmu. Ia meminta saksi kepadaku. Dan aku katakan saat itu, cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai saksiku. Dan ia rela denganmu. Aku telah berusaha mendapatkan perahu agar aku dapat mengirimkan uang itu kepadanya, namun aku tidak mendapatkannya sama sekali. Dan aku pun memohon kepadamu, ya Allah." Lalu ia melemparkan kayu berisi uang itu ke laut. Kala kayu berisi uang itu masuk ke dalam laut, ia pun pergi. Dan ia tetap mencari perahu yang keluar menuju ke negerinya. Orang yang meminjamkan uang itu keluar dan ingin melihat, mungkin saja kapal yang membawa uang telah tiba. Namun tiba-tiba ia menemukan kayu yang di dalamnya terdapat uang tersebut tadi. Dan ia mengambil kayu itu untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Ketika ia memotong-motongnya dengan gergaji hingga kecil-kecil, ia pun akhirnya menemukan uang dan sebucuk kertas. Kemudian datanglah juga tiba-tiba orang yang diberi pinjaman tersebut, dan ia membawa uang 1000 dinar dan berkata, "Demi Allah, aku terus berusaha mencari kapal untuk membawa uangmu. Akan tetapi aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini." Orang yang meminjamkan uang itu pun berkata, "Apakah engkau telah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Dan ia menjawab, "Aku beritahukan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini." Dan orang yang memberikan pinjaman itu pun bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan apa yang engkau kirimkan di dalam kayu itu." Dan akhirnya ia pun pergi dengan membawa 1000 dinar dengan penuh rasa takjub dan bijaksana. Wallahu a'lam bishawab.